Yang saya dengar juga, waktu 212 hadir dalam kegiatan, saya mendengar dari orang FPI juga. FPI atau apa? Ya minimal dia lingkaran orang 212 lah ya. Ya Habib Rizik bukan tidak mau diperiksa. Cuman soal trust, soal kepercayaan. Takut dia di-COVID-kan nanti. Begitu dia diperiksa, nggak COVID pun bisa di-COVID-kan. Memang ada begitu? Ada kekhawatiran begitu? Kan Komnas HAM beberapa waktu yang lalu menangani kasus seorang aktivis Walhi di Kalimantan atau di mana saya lupa tempatnya. Itu begitu. Jadi di-COVID-kan begitu. Jadi petugas yang melakukan tesnya itu memaksa si aktivis yang sedang demo, aktivis Walhi ini. Kemudian hasilnya itu positif. Yang kemudian anak ini, aktivis ini menyatakan dia tes lain tidak positif. Oh, jadi dia ada tes lain? Ada tes lain. Jadi itu ditangani Komnas HAM. Atas alasan itu kemudian si petugasnya ini memaksa untuk mengkarantina. Maksudnya agar dia nggak demo lagi? Agar dia nggak demo lagi. Nah ini kan yang begini-begini sudah ada kejadian. Komnas HAM lagi ini loh, lagi ditangani oleh Komnas HAM itu. Tapi kan Habib Rizik juga sudah mengkarantinakan diri, nggak mau diapain lagi? Lah itulah, jadi kan di dalam sistem kesehatan kita, kalau orangnya mandiri, bisa melakukan proses secara mandiri kan nggak perlu lagi repot-repot. Kecuali kalau memang satu kawasan, tadi itu kembali lagi kecuali dia kemudian mubeng terus. Iya, itu satu. Kemudian kawasan itu memang betul-betul sudah menjadi kawasan darurat kesehatan yang memerlukan penanganan segera. Itu baru ini, kita lihat, enggak juga. Kira-kira kalau mau di-COVID-kan itu buat apa targetnya? Kan begini. Kalaupun di COVID kan 14 hari doang. Saya COVID. Ini COVID-nya bisa ada perpanjangan loh. Karena kan ada SK-nya, ini. Ada dites lagi soalnya. Kan dia dites terus tuh. Nah itu kan sangat memungkinkan. Kan begini, kita ini kan trust. Betul saya kira trust ya. Begini, walaupun ini saya tidak bermaksud ngomong apa-apa ya. Tapi harus ngomong. Harus ngomong. Ada kekhawatiran juga kalau dia kemudian sangat itu tadi soal trust. Tidak hanya soal di-COVID-kan, tapi target kepada lebih jauh dari itu. Target kepada kan yang namanya suntikan apa bisa saja dimasukkan. Itu dari aspek medis ya. Dari aspek politiknya kan targetnya nih supaya Habib Rizik ini tidak ngomong. Ini kan sebetulnya operasi pembungkaman dalam tanda petik yang saya mau katakan. Operasi pembungkaman terhadap Habib Rizik itu satu. Karena menjelang pilkada ini. Saya nggak tahu. Ini bukan soal pilkada. Jadi memang biar tidak ada sentimen itu. Sepertinya ada orang-orang kuping tipis yang kalau mendengar kritik itu dia merasa blingsatan gitu ya. Dunia mau kiamat. Dunia mau kiamat. Padahal itu cuma kritik saja. Kan sudah dijelaskan Habib Rizik. Kritik itu bukan memberontak. Ingat kan? Jadi kritik itu ya sah. Jadi ini problemnya itu kita. Tapi hanya orang waras yang bisa nerima kritik tuh sebetulnya. Orang yang nggak punya vested interest. Orang yang tidak khawatir dengan kehilangan jabatan. Orang yang tidak khawatir bahwa dia salah kan. Iya, kehilangan harta, kehilangan kesempatan. Tapi kalau kita ini kalau sudah berhadapan dengan orang yang punya vested interest ya susah memang. Berat kita memang. Berat. Luar biasa ya. Nah, apalagi kemudian bisa saja urusan medis ini bisa lebih dari sekedar di COVID kan, orang bisa menderita sakit macam-macam, bukan tiba-tiba pas kampanye beda ngomongnya Habib Rizik ini. Loh, kok ini Habib Rizik agak beda ngomongnya ini. Begitu ya. Iya. Ini aja udah agak beda sedikit. Ya. Agak beda sedikit. Sebenarnya nggak beda ya, tapi kalau saya lihat ketika Habib Rizik itu bukan beda ngomongnya, tapi dia menyesuaikan dengan audiens. Nah, itu tepatnya itu begitu menurut saya. Betul ya. Jadi kalau kita lihat pidato dia di peringatan 212 ya kan, 1 jam lebih itu. Oh itu ya? Iya. Untuk saya dikasih kesempatan juga ngomong. Iya. Nah gitu. Jadi dia sempat mengkritik nggak waktu itu? Mengkritik siapa? Habib Rizik. Oh enggak. Enggak. Kita tidak mengkritik Habib Rizik, tapi umum aja. Umum, oke. Ya, jadi yang jadi masalah adalah dia kok agak
agak sopan dalam tanda kutip ya. Tidak ngegas. Enggak ngegas. Yang ngegas itu sekumnya terakhir ya kan. Jadi dia betul-betul membuat konsep revolusi akhlak itu. Jadi istilah saya gini, revolusi within the system. Jadi revolusi dalam sistem. Padahal revolusi itu biasanya dobrak sistem. Begitu ya? Iya, revolusi. Tapi karena ini revolusi akhlak, sama seperti revolusi mental kan. Jadi within the system, di dalam sistem. Nah, sistemnya ya Pancasila kan. Bahwa bagaimana akhlak ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persatuan dan lain sebagainya. Keadilan sosial ya. Dan sama sekali nggak terdengar umpatan, walaupun ada juga kritik sedikit, tapi dia hanya menjelaskan bahwa kritik itu adalah bagian dari kewajiban dan lain sebagainya. Dan dengan intonasi yang agak, ya mungkin masih capek, ya. Anda melihat nggak sebenarnya Habib Rizik itu ada pergeseran dari, ini mohon maaf ya, yang tadinya dalam tanda kutip pemimpin kelas Petamburan, ya kan? Ya kan? Iya. Jadi yang barangkali yang narasinya sangat kanan ke dalam sekarang pastilah kelas nasional. Ya kan, yang nyambut saja ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan. Babe Ridwan Saidin bilang 5 juta, saya nggak tahu, siapa yang tahu. Jadi ada pergeseran bahwa Habib Rizik ini sekarang lebih merangkul banyak komponen masyarakat atau ingin dirangkul komponen masyarakat. Gimana Anda menjelaskannya? Saya kira Habib Rizik itu tetap on the track ya, dari dulu sampai sekarang, itu satu. Kemudian bahwa beliau memberikan pernyataan-pernyataan tentang Pancasila, setahu saya tesis S2-nya beliau itu juga tentang Pancasila. Ya. Jadi tidak asing Pancasila. Saya bacanya itu di penjara tadi tuh. Tesisnya Habib Rizik itu ternyata tentang Pancasila, saya baru tahu tuh. Di dalam penjara itu. Oh, ternyata Pancasila. Oh iya, dia bilang. Jadi dari di Malaysia awal, itu ya? Di Malaysia. Di Malaysia itu. MA-nya itu ya. Jadi di Malaysia itu tentang Pancasila. Nah, kemudian secara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib Rizik memegang teguh itu. Habib Rizik itu bukan tipologi kelompok yang membenarkan bugot dalam terminologi Aswaja ini. Jadi dia baik secara akidah maupun secara fikih siasahnya, memang tidak ada dalam ajaran Aswaja itu memberontak terhadap penguasa yang sah, itu tidak ada. Jadi yang Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Iya. Dan itu kita pernah diskusi panjang lebar soal itu. Saya pernah, kan tadi tuh karena referensi kita ini termasuk referensi Karl Marx, referensi Che Guevara, ya kan, yang merebut kekuasaan dengan cara-cara bersenjata kan. Kita kan baca itu. Kita tanyakan dengan Habib Rizik, oh itu bukan jalan Islam katanya. Bukan jalan Islam, bukan jalan kita Aswaja katanya. Tapi beberapa kali Habib Rizik meminta Presiden Jokowi mundur. Ya kalau mundur itu secara konstitusional kan memang dibenarkan menurut sistem kita, konstitusi kita. Bung Refli kan ikut dalam menggodok perubahan amandemen. Namanya mancing-mancing tapi terpancing. Iya, amandemen keberapa itu? Perubahan tentang pasal presiden ayat pasal 7 itu kan? Pasal 7, pasal 8. Sampai seterusnya itu kan? Ya, mekanismenya itu setelah setelah Gus Dur jatuh itu kalau nggak salah kan? Baru pasal 7 itu soal impeachment. Keempat itu. Iya. Tapi perubahan ketiga. Perubahan ketiga ya? Kalau pengunduran diri itu pasal 8. Ya, itu kan ada semua. Jadi di sistem kita kan membenarkan. Tapi alasannya sistem kenapa? Itu. Ya artinya kan kok menyuruh Presiden Jokowi mundur? Ya satu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 kalau nggak salah ya, yang sering disebut-sebut oleh Pak Mahfud waktu sebelum jadi Menko Polhukam kan, kalau merasa tidak mampu, kalau sudah dikritik, lebih baik mengundurkan diri, kan begitu, ada etika berbangsa dan bernegara kalau nggak salah TAP MPR tentang itu kan. Nah artinya nggak usah lagi dibuktikan hukum, mundur. Iya itu begitu. Katanya waktu itu sebelum jadi Menko kan. Nah artinya itu kan ada dalam norma ketatanegaraan kita. Jadi sah-sah saja kalau Sarwan itu merasa mampu. Nggak mampu ya menurut mekanisme konstitusi saja. Jadi menurut FPI atau Habib Rizik, Presiden Jokowi nggak mampu?
Ya itu seharusnya menurut MPR sebetulnya. Menurut DPR menurut sebetulnya. FPI dan menurut Habib Rizik nggak mampu Presiden Jokowi. Ya seharusnya itu oleh DPR kan, pendapat itu kan. Ini saya tanya kemana, jawab kemana. Ya kalau menurut Habib Rizik kan dan menurut FPI, menurut masyarakat, publik kan sebagaimana pendapat umum kan sudah kita dengar bersama. Ya tapi kan tingkat kepercayaan. Jadi tidak perlu diucapkan lewat mulut saya, sebetulnya masyarakat tuh sudah tahu. Tapi tingkat kepercayaan ini kan masih di atas 50%, walaupun turun kan. Itu survei siapa itu? Lembaga survei perlu di juga itu. Perlu kata Mbak Beri dan Ridwan Saidi itu saya lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei. Oke, Bung, saya ingin closing statement dari Anda yang terkait dengan pemahaman Habib Rizik. Sebenarnya apa kata-kata kunci yang harus kita pahami untuk memahami Habib Rizik ini, sehingga orang atau yang nonton siapapun dia paham Habib Rizik ini begini loh orangnya sebenarnya. Oke. Satu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu pas bener. Pas satu Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang Habib Rizik itu standing point-nya kita bilang ya. Jangan sampai pertama itu syariat Islam itu dijadikan olok-olok. Ya, syariat Islam itu beserta seluruh ininya tentu konsekuensinya ya, baik dari aspek ke akidahnya, kemudian kenabiannya, itu hal yang sakral bagi Habib Rizik. Beliau sangat marah sekali, ya, bahkan bisa berapi-api itu di panggung bisa keceplosan macam-macam ketika syariat Islam itu dijadikan olok-olok, dihina-hina. Nah, itu yang beliau serukan berkali-kali. Kita ini punya instrumen hukum kan 156A itu kan. Nah, mestinya aparat hukum itu segera bereaksi karena itu bukan delik aduan. Dulu terkenal sekali tuh pasal itu kira-kira 2016. 2016, iya. Jadi itu. Nah, sekarang itu justru diberlakukan terhadap orang-orang yang menyuarakan ketidakadilan, ya kan? Itu satu. Jadi ininya beliau. Yang kedua, beliau itu sekali lagi sangat resah kalau melihat ketidakadilan, kezoliman. Itu pasti teriak beliau. Artinya apa? Kalau dalam praktek beliau melihat satu kelompok dilakukan tindakan hukum, satu kelompok dibiarkan, padahal sama kesalahannya. Nah, maka beliau akan teriak sampai dimanapun itu. Nah, yang ketiga, beliau itu keselamatan umat, memikirkan itu. Bagaimana supaya umat Islam ini tetap selamat, tetap dalam koridor aswaja tadi. Nah, yang keempat, dalam konteks kenegaraan beliau sangat konsen dengan keutuhan NKRI. Itu bisa kita lihat ceramah beliau di Aceh bagaimana dengan mengartikulasikan bahwa Aceh itu adalah lokomotif Indonesia ketika dalam masa-masa perjuangan kemerdekaan karena daerah modal dianggap kan. Nah, itu saya kira itu kisi-kisi yang perlu dipahami oleh publik saya kira ya. Tapi banyak orang yang berpikiran saya kira banyak orang yang berpikir begini, beliau bukan orang yang toleran terhadap penganut agama lain. Nah, ini mungkin yang perlu kita luruskan. Jadi bahkan sebelum saya di FPI, Habib Rizik itu sudah beberapa kali kesempatan menerima tokoh-tokoh agama lain baik di Petamburan maupun beliau datang ke forum diskusi agama lain. Itu bisa kita saksikan, banyak saksi. Dan yang lucunya, ini yang lucu ya, kita pernah punya pengalaman. Jadi ada tokoh-tokoh, ada namanya itu Badan Antar Agama, BAMAK ya, Badan Musyawarah Antar Agama. Mereka datang ke Petamburan. Pendeta-pendeta, bahkan pendetanya pakai salib. Pendeta ortodok nih, ada pendeta Jawa ya, gereja Jawa kan, macam-macam, ada yang Konghucu macam-macam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, datang betul. Sepulang dari situ, masing-masing tokoh agama ini dibully oleh tokoh agamanya masing-masing. Sehingga dipaksa mereka itu semacam disidang untuk tidak dekat-dekat dengan Habib Rizik. Lalu Anda melihatnya apa? Ya, saya melihat yang intoleran itu ya mereka sebetulnya, yang membuli tokoh agamanya untuk membangun komunikasi dengan Habib Rizik. Jadi Anda merasa bahwa sesungguhnya framing atau media framing terhadap bahwa ini tokoh yang tidak sopan, intoleran. Ya, itu memang ada agenda. Itu bahkan sejak saya di LBH, ya,
kita sama-sama tahu di LBH itu kan LSM itu sangat akrab dengan media. Apapun berita yang dikeluarkan biasanya itu disambut oleh media. Saking akrabnya, ada semacam kerjasama begitu kan. Di FPI beda. Nah, ketika saya dulu berada di situ, itu memang ada upaya-upaya framing, labeling terhadap kelompok-kelompok Islam. Memang ada itu agenda setting untuk menempatkan kelompok Islam ini troublemaker di negeri ini. Ini hal yang penting, Bung Maman ya. Kalau sebelumnya kita sudah bicara mengenai tadi tempat ini, saya mau bicara tentang FPI in general ya. Terutama performa kalau orang Palembang performa politik dari FPI, not only Habib Rizik, tapi FPI ya. Saya mau mulai dari mana ini ya? Memulai dari soal eksistensi kelembagaan. Bukan konon, tapi FPI tidak tidak terdaftar sekarang, atau pendaftarannya ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Bisa diceritakan? Jadi begini. Dari proses administrasi ya. Proses administrasi ini kita tahu sejak Undang-Undang 17 2013, Undang Ormas, itu menyatakan bahwa kebebasan berorganisasi, berserikat dan berkumpul itu menjadi hak warga negara. Kemudian Ormas Muhammadiyah waktu itu mengajukan judicial review 2014 itu ke salah satu pasalnya itu melalui putusan nomor 50 ya kalau saya tidak salah itu, MK menyatakan bahkan pendaftaran pun tidak wajib. Konsekuensi dari tidak wajib mendaftar itu hanya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pelayanan itu dalam bentuk eksplisit disebutkan oleh MK itu, yang itu berdasarkan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang terkait waktu itu ya. Itu adalah misalnya tidak mendapat Kementerian Dalam Negeri pihak pemerintah dong. Pemerintah ya. Nah, betul pemerintah. Bukan pihak terkait. Jadi tidak mendapatkan layanan dari pemerintah, tidak bisa bekerja sama, bentuknya itu tidak bisa bekerja sama, sebagaimana dulu FPI kerjasama dengan Kementerian Sosial, kemudian tidak bisa mendapatkan bantuan dana. Nah, saya kira aspek-aspek itu selama ini FPI beberapa hal saja yang pernah kita bikin MOU dengan Kementerian Sosial itu dalam rangka membangun dalam program bedah kampung namanya. Dulu itu ada bedah kampung, Kementerian Sosial itu buat program. Menterinya siapa? Menterinya waktu itu Dr. Salim Al-Jufri. Oh, Salim Segaf Al-Jufri. Wah, kan tergantung juga siapa menterinya. Jadi waktu itu Pak Menteri Sosial Dr. Salim Al-Jufri itu membuat program bedah kampung, di mana dalam satu kawasan kampung tuh, jadi programnya bagus menurut saya ya. Jadi dia membedahnya itu. Kalau Menteri Sosial sekarang pasti tidak akan bekerja sama. Oh tidak. Karena baru ditetapkan sebagai tersangka. Nggak mungkin bisa kerja sama. Kerja sama dalam korupsi nggak mungkin kan? Oke. Jadi dalam satu kawasan kampung ditetapkan 100 rumah untuk direhab. Nah, kita itu diberikan hak untuk mengusulkan kampung mana, rumah siapa saja. Dan kita itu dulu diberikan dana. Rencananya itu untuk mengelola dana sendiri 100 rumah itu kan. Tapi kita menolak karena kita tidak menghindari untuk audit-audit yang sangat menjelimet ini kan. Karena ini dana APBN kan. Jadi bisa salah kelola, bisa repot, 1 rupiah pun nggak bisa ada tidak boleh lepas dari pertanggungjawaban kan. Dokumennya itu. Sementara kita tahu persis kita ini administrasi kadang-kadang kelewatan dalam praktek realitas. Nah, karena itu kita waktu itu meminta silakan Kementerian Sosial langsung kelola dananya, belikan saja material bangunannya, nanti relawan FPI ikut membantu sebagai tukangnya. Nah, itu beberapa tempat kita kerjakan. Nah, ini yang tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena sekarang kita tidak didaftarkan, bukan tidak mendaftar. Tidak didaftarkan sekarang ini. Atau tidak diterima pendaftarannya? Belum diterima pendaftarannya. Kementerian Agama sudah ada rekomendasi. Rekomendasi sudah keluar bahwa ini ormas keagamaan silakan didaftarkan. Tetapi Kementerian Dalam Negeri yang belum
menerima pendaftaran kita. Kenapa tidak ngomong dengan kakak kita itu? Mungkin mendengar nih sekarang. Mendengar ya, Pak Tito Karnavian ya. Jadi itulah susahnya orang Palembang ya. Jadi walaupun kakak gitu, tapi kalau berbeda pendapat tetap berbeda pendapat, ya kan? Sesuai tupoksi masing-masing lah. Jadi kita hargai ya. Sesuai termasuk Refli Harun kadang-kadang mengkritik juga, tapi ya namanya juga menjalankan kewajiban. Iya, Oke. Nah, jadi sampai hari ini alasan kita tidak diterima pendaftaran itu adalah mengenai visi misi kita. Di dalam pasal 6 itu selalu dipersoalkan, yaitu tentang penegakan syariat Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah itu. Ya kan kalimatnya begitu. Penegakan syariat Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah ala minhaj nubuwah, ya. Khilafah Islamiyah ala minhaj nubuwah itu nggak bisa lepas tuh. Satu rangkaian kata itu. Ya, Khilafah Islamiyah ala minhaj nubuwah. Kemudian melalui dakwah, hizbah dan jihad. Yang syar'i. Nah, itu sebetulnya bukan kata kuncinya. Bukan hayya 'ala jihad, tidak bukan. Jihad yang syar'i. Jadi ini kunci-kuncinya itu, nah. Kita dipersoalkan itu penggunaan kata penerapan syariat Islamnya tidak dipersoalkan, tapi di bawah naungan Khilafah Islamiyah ala minhaj nubuwah. Nah, ini yang mungkin perlu itu di bagian visi atau di bagian misi? Visi. Oh, visi ya, berarti satu rangkaian kata ya? Satu rangkaian kata. Nah, kita sudah punya yang baru itu, ada 3 pasal. Oh, itu di anggaran dasar ya? Anggaran dasar. Kalau dulu kan cuma satu pasal, pasal 6 saja. Nah, sekarang ada pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi di Munaslup Agustus yang lalu, Musyawarah Nasional Luar Biasa kita tambah 2 ayat lagi. Selain yang tadi itu, ada ayat keduanya bahwa pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam kerangka NKRI. Ada ininya. Ada penjelasannya, sudah langsung kita jelaskan di situ. Jadi kemudian yang ketiga, jadi kita nak lari kemana-mana tetap bisa, dalam kerangka NKRI. Nah, yang ketiga itu dalam kerangka tuh dalam kerangkeng gitu, ada rangka kerja kan? Dalam kerangka NKRI. Operasional. Dalam kerangka NKRI. Yang ketiga itu pandangan kita terhadap Pancasila. Nah, FPI memandang Pancasila adalah pandangan kenegaraannya sebagai dasar negara. Jadi kan clear sudah sebetulnya. Memandang atau menjadikan dasar? Pandangan kenegaraan. Pandangan kenegaraan kita bahwa Pancasila adalah dasar negara. Begitu kalimatnya itu. Pandangan negara adalah dasar negara, Pancasila itu kan. Dan FPI bagian dari negara. Bagian dari semua ini kan, rakyat kita kan. Nah, jadi sebetulnya clear di situ. Dengan hasil Munaslup itu kita beri penjelasan seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk menarik-narik tafsir lain sebetulnya. Jadi walaupun ada kata-kata Khilafah Islamiyah, tapi dalam kerangka NKRI. Penerapan syariat Islamnya itu. Kan begini, 2 poin dasar itu ya, poin penerapan syariat Islam dan poin di bawah naungan Khilafah Islamiyah itu. Penerapan syariat Islam secara kafah. Kalau penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah ala minhaj nubuwah itu dalam pengertian utuh, seutuh-utuhnya, tidak ada yang ditinggalkan, tetapi ala minhaj nubuwah. Apa itu ala minhaj nubuwah? Kita ini konsepnya itu adalah konsep hadis. Bagaimana Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa akan muncul nanti orang yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan dia akan menjadi pemimpin umat Islam, menegakkan keadilan sebagaimana sebelumnya kezoliman itu merajalela di muka bumi. Imam Mahdi itu? Itu konteksnya itu. Jadi visi itu kan harus kita ingatkan, karena ini kan ormas Islam. Jadi visi tentang bahwa nanti akan ada Imam Mahdi yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah, dan dia akan mempraktikkan kekhilafan itu berdasarkan nubuah Nabi. Begitu. Jadi sebetulnya itu visi jangka panjang. Begitu. Itu satu. Nah, kemudian penerapan syariat Islam. Dalam konteks ini kan sudah dijelaskan di ayat 2-nya itu penerapan syariat Islam dalam konteks ini sebagaimana ayat 1 tadi itu dalam kerangka NKRI. Nah, dalam kerangka NKRI ini apa? Faktanya di Indonesia sudah ada undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang produk jaminan halal.
itu semua syariat Islam. Oke. Ada perbankan syariah. Iya. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan dalam segi operasional ketatanegaraan kita, asal dia diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional kan. Oke. Dan itu pun sebetulnya Soekarno pada perdebatan di BPUPKI dan berakhir di PPKI itu menyatakan nanti perjuangkan saja, kalau umat Islam mau syariat berlaku silakan perjuangkan di parlemen kan begitu. Sebanyak-banyaknya umat Islam. Sebanyak-banyaknya umat Islam masuk perjuangkan. Dan itu yang kita cita-citakan sebetulnya dari segi aspek strategi misi kita. Jadi tidak keluar dari mana-mana. Nah, ini yang perlu menurut saya, yang sering difitnahkan, dipelesetkan, dilabeling oleh kelompok-kelompok yang entah agendanya apa. Yang jelas agenda kelompok ini memang adalah untuk menstigma khilafah, menstigma syariat Islam gitu ya. Jadi itu firm sudah di semua kemarin itu perdebatan di ini FPI di musyawarah nasional luar biasa itu semua setuju dengan 3 poin itu. Oke. Nah, tapi begini, sebenarnya gini, Bung. Iya. Saya kalau saya jadi kelompok kiri ya, atau katakanlah spektrum tengah kiri ya, minoritas non-Muslim katakanlah di Indonesia, ya saya nggak akan confirm dengan visi yang seperti ini. Saya merasa terancam. Iya, karena dia merasa bahwa kewajiban-kewajiban individual itu diterapkan kepada mereka, padahal itu tidak berlaku kepada mereka. Itu kesalahan pengertian dari mereka. Misalnya kewajiban sholat, itu salah ya, sebagaimana yang sempat diucapkan oleh salah satu gubernur, saya nggak tahu, lupa ya. Iya. Salah satu gubernur bahwa kalau nanti khilafah diterapkan, salah satu gubernur di daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur lah, ada 2 bukan salah satu, 2 gubernur yang sekarang menyebut, baru-baru ini ada lagi menyatakan bahwa nanti kalau syariat Islam diterapkan kita dipaksa sholat, itu keliru semua pemahaman dia. Jadi saya nggak tahu apakah dia memang salah paham atau paham yang salah. Itu 2 hal yang berbeda. Karena kalau salah paham dia tidak paham berarti kan. Tapi kalau paham yang salah memang dia sengaja membuat keliru tentang pengertian itu, padahal tidak berlaku bagi mereka itu. Padahal kalimat ini seperti sering digunakan untuk FPI juga, ditujukan ke FPI. Apakah mereka salah paham atau pahamnya yang salah? Ya itu artinya kita balikan saja. Balikan lagi saja. Iya, tapi ya saya hanya membayangkan bahwa ya wajar kalau orang lain kemudian merasa kalau dia punya kepentingan politik, nggak mau dong kelompok ini yang menguat ya. Itu kan konsekuensi, sama seperti Bung pasti kan nggak mau yang menang pemilu PDIP, benar nggak? Kalau saya ini proporsional. Oh, proporsional. Proporsional. Jadi kita ini begini, dalam soal syariat Islam dan khilafah ini saya kira ada orang yang secara intelektual kurang referensi. Artinya dia perlu banyak membaca. Asal pikirannya terbuka, insya Allah dia menemukan. Tetapi ada orang yang secara mentality tidak bisa terima itu. Nah, sudah dari sononya. Sudah dari sononya, itu agak susah menurut saya memang. Karena dia memang sudah dalam posisi tidak menerima apapun juga kebenaran itu. Istilahnya kupak. Itu. Nah, kemudian soal yang kedua, saya kira kalau memang tadi kembali ke proporsional, artinya kita kan proporsionalitas ini kan penting. Jadi kalau misalnya ada komunitas yang jumlahnya kecil, tetapi dia minta jatah alokasi yang banyak dalam segi ekonomi dan dari segi jabatan publik, kan ini kan tidak proporsional. Jadi kan justru tidak adil sebetulnya terhadap mayoritas sebetulnya. Jadi menurut saya tidak. Nah, di situ pentingnya yang saya kritik demokrasi itu. Demokrasi itu tidak menyediakan sarana itu. Demokrasi itu orang dipaksa untuk bertanding secara bebas. Sementara bertanding bebas itu tentu saja yang sudah punya instrumen-instrumen dan sumber daya yang akan memenangkan. Walaupun dia minoritas. Walaupun dia minoritas. Ini problem dari. Jadi dia bukan equality. Yang kita ingin itu adalah equity, bukan equality. Begitu kira-kira kalau konsepnya itu. Karena kalau equality ya sama. Itu 50%. Tapi kalau equity 80%. 70-30. 70-30, 50-50 dia. Jadi ada seorang manajer sepak bola. Gimana peluang kita?
50-50, 70-30. 70-30. Dia sebut 50-50 tapi 70-30 ya. 70-30. Tapi begini, kalau begitu masalahnya adalah berarti kan susah kita membedakan partai Islam dan tidak partai Islam. Misalnya saya paling ekstrim ya, PDIP, Gerindra, memang bukan partai Islam, tapi kan orang-orangnya. Iya, orang-orangnya Islam. Jadi masuk dalam konsep proporsional itu dong. Iya, tapi kan ada indikator-indikator ideologi juga. Kan sekarang ini problemnya. Mungkin dalam konteks ini saya lihat ya, yang partai yang masih ideologis itu hanya PDIP. Menurut saya ya. Partai-partai lain sudah pragmatis saja. Tidak ada beda antara satu partai dengan partai lainnya itu. Menurut Anda itu bagus? Menurut saya itu justru tidak membawa aspirasi yang sesungguhnya. Akibatnya yang paling ideologis yang punya agenda. Yang ini nggak punya agenda, agendanya cuma agenda pragmatis saja. Ya, tapi termasuk partai-partai Islam menurut saya. Jadi dua-duanya bagus atau nggak? Dua-duanya nggak bagus? Kita itu menginginkan kalau dalam konteks pemilunya itu pemilunya mau dibuat bertanding seperti ini itu 5-5 itu kan sangat ideologis semua partainya. Iya kan? Tetapi kan dalam pertarungan ideologinya itu kan sehat jadinya malahan. Cuma memang kemudian sampai Bung Karno mengeluarkan ketika diambil alih itu menjadi tidak sehat. Ada PKI, Partai Komunis yang menang nomor 4 tapi dia nempel ke kekuasaan, mempengaruhi kekuasaan kan, mengambil alih semua, bahkan semua institusi negara kan sempat dipengaruhi kan. TNI dibelah dua, polisi dibelah dua, semua waktu itu kan, Badan Intelijen BPI-nya dikuasai kan. Nah itu kan fakta sejarahnya kan kita memahami itu. Nah, menurut saya sekarang, kita kan sudah punya landasan baru tuh sejak peristiwa itu. Landasan barunya itu TAP MPR nomor 25. Nah, sementara PDIP kan masih tetap sangat ideologis dalam konteks ini. Dengan punya agenda misalnya TAP MPR nomor 25 dinetralisir, dengan RUU HIP dan BPIP, HIP, PIP-nya kan? BPIP, terakhir BPIP, tapi kan ininya HIP itu. Oh, HIP, PIP, BPIP, 3 kan itu ininya. Nah, jadi kelompok hip-hip kata hip-hip hura-hura. Jadi hal-hal yang begini ini masih ada yang memperjuangkan hal itu. Nah, ketika kelompok Islam memperjuangkan juga aspirasi ideologi, dituduh intoleran. Sehingga ketakutan semua ini penyakitnya, otokritik di kalangan Islamnya. Ketika PDIP memperjuangkan Ekasila dan Trisilanya, tidak malu-malu ya, berani artinya di parlemen kan, itu kan sebuah mekanisme kan. Tetapi kelompok Islam justru malu-malu. Nah, ini kan problemnya, penyakitnya otokritik di kita sebetulnya.